Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Petani Milenial, channelnya Paulipu. Yang baru bergabung dengan kami dan menemukan channel ini, kami mohon bantuannya dari teman-teman dengan cara subscribe channel ini, like video ini, dan bagikan di sosmed teman-teman. Nah, jika ada pertanyaan dan saran buat teman-teman, silahkan isi di bawah komentar. Karena tanpa bantuan dari teman-teman, channel ini tidak akan berarti apa-apa. Nah, kesempatan kali ini teman-teman, kita masih dalam pembahasan tentang tanaman cabai. Di kesempatan ini kita coba membahas tanaman cabai yang terserang virus Gemini, atau seringkali yang banyak teman-teman kenal yang disebut bule. Nah, dalam kesempatan ini kita membahas tentang bagaimana cara mengatasinya. Nah, bagaimana prosesnya? Tonton video ini sampai selesai dan ikuti channel ini untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Nah, teman-teman, kita boleh perhatikan cabai ini adalah cabai yang terkena virus Gemini atau Gemini virus, atau biasa juga yang disebut banyak yang kenal bahwa diistilahkan bule, seperti begini. Nah, teman-teman, dalam proses penyakit bule ini terjadi atau virus Gemini ini terjadi, ada beberapa hal yang atau beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, lingkungan sekitar, apalagi yang pola tanam yang saya pakai ini adalah di lahan tanpa olah tanah, sehingga memang seringkali gulma itu tumbuhnya agak cepat. Karena ini teman-teman, sudah saya melakukan penyemprotan beberapa hari yang lalu, sehingga ini memang harus perlu penanganan yang serius ketika kita menanam cabai di lahan tanpa olah tanah. Namun teman-teman, menjadi pembahasan kita di saat ini adalah virus Gemini ini. Yang kedua, cuaca, faktor cuaca yang mempengaruhi, apalagi di saat ini adalah musim hujan, sehingga banyak penyakit-penyakit yang bermunculan dalam hal menangani cabai atau menanam cabai. Dan yang ketiga juga adalah seringkali terjadi karena adalah hama pembawa virus ini. Biasanya juga terjadi adalah hama kutu putih yang seringkali memang kita temukan di lahan atau di tanaman cabai kita. Nah, teman-teman, bagaimana cara proses mengobati atau menyembuhkan virus Gemini ini? Banyak pengalaman yang saya pelajari teman-teman selama ini. Artinya saya juga baru mulai belajar menanam cabai, tapi saya belajar dari hari-hari kemarin, oh ternyata ini penyebabnya atau ini cara mengobatinya. Tentu saja seringkali ada juga yang kita lakukan cara mengobatinya, ada yang sukses, ada juga yang tidak, karena memang segala sesuatu itu kita harus melakukan uji coba dalam hal penanganan virus Gemini ini dan penyakit-penyakit yang lain. Nah, teman-teman, ada juga yang saya lakukan kemarin itu, ketika terkena virus ini, saya langsung potong pujuknya. Di atas yang kena virus ini yang saya potong. Namun hasilnya juga nanti sebentar teman-teman saya coba perlihatkan bagaimana hasilnya, seperti apa hasil daripada cabai saya yang terkena virus Gemini yang saya potong pucuknya. Kita coba lihat dulu, nanti kita melakukan kesimpulan seperti apa di dalam penanganan atau pencegahan virus Gemini. Nah, juga ada yang melakukan pemberian nutrisi, pemberian pupuk juga untuk menambah nutrisinya tanaman ini agar mudah atau dapat sembuh. Namun teman-teman, saya
dari pengalaman-pengalaman yang saya lakukan selama ini, memotong pucuk juga teman-teman tidak juga efektif, sehingga ataupun memberikan nutrisi, namun tidak juga begitu ada perkembangan yang prosesnya cepat. Karena ini teman-teman, virus Gemini ini bisa saja terserang di tanaman kita yang lain ketika kita tidak cepat melakukan penanganan atau pencegahan. Namun saya dalam kesempatan ini berpendapat atau menyampaikan apa yang menjadi pengalaman saya di pengolahan atau perawatan cabai. Nah teman-teman, adapun yang saya dapat sampaikan buat teman-teman, apakah ini juga teman-teman sudah mencobanya, atau mungkin ada cara lain, ada tips yang lain pada para teman-teman. Yang saya lakukan cukup mencabutnya. Ketika saya rasa efektif, ketika saya cabut, memang resikonya, pertanyaannya, aduh kita sudah capek-capek lalu kita cabut. Nah teman-teman, daripada satu cabai ini bisa mempengaruhi ratusan atau ribuan tanaman cabai kita, lebih baik kita cabut. Menurut saya teman-teman, lebih kita cabut dan kita buang jauh-jauh atau kita bakar, lalu kita ganti tanaman yang lain. Kita cabut teman-teman. Sekarang langsung kita praktekkan. Lalu sebentar juga saya coba menjelaskan atau melihatkan kepada sahabat YouTube sekalian cabai yang terkena virus Gemini yang saya potong. Kita coba lihat sebentar. Lebih baik kita cabut teman-teman. Kalau memang teman-teman punya cara lain, silakan juga sampaikan lewat komentar yang ada di video ini, dan kita juga saling sharing belajar, saling memberikan motivasi, saling memberikan cara secara khusus kita sebagai para petani. Nah, teman-teman, saya cabut ini karena ini jangan sampai dia terserang tanaman yang lain. Lalu kita ganti. Ganti dengan bibit yang baru. Nah teman-teman, ini adalah cabai yang saya sampaikan tadi yang terserang Gemini virus, yang kita potong pucuknya yang terserang. Namun ketika tumbuh pucuknya juga yang baru, jadinya seperti ini, tidak pernah sembuh, tidak hilang sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah kesimpulannya bahwa teman-teman, ketika cabai kita sudah terserang virus Gemini, tentu walaupun kita potong yang terserang itu tidak akan sembuh, karena ketika sudah terlanjur terkena, maka tidak akan dapat lagi kita sembuhkan dengan cara potong. Sehingga apa yang saya lakukan atau pengalaman saya yang kemarin itu, saya langsung cabut terkena, lalu saya ganti yang baru. Tapi teman-teman, ini memang sengaja saya tinggalkan sebagai pembuktian bahwa cabai yang kita potong itu yang terserang virus Gemini itu tidak dapat sembuh total. Tetapi ketika kita melakukan perawatan dengan baik, memberikan nutrisi secara khusus, pencegahan hama, masih dapat juga berbuah. Sebagaimana yang teman-teman lihat ini, masih dapat memberikan buah. Namun tentu pertumbuhannya, daunnya kita lihat tidak hijau, tidak lagi seperti yang tanaman kita yang sehat lain. Tetapi ketika kita juga melakukan perawatan dengan baik, maka akan dapat memberikan hasil atau masih dapat berbuah seperti ini teman-teman. Karena daun yang bawah ini belum terserang. Yang di atas ini memang yang sudah terserang Gemini virus.
Sehingga memang tetapi resiko teman-teman ketika kita membiarkan ini bisa saja terjangkit di tanaman yang lain. Tetapi ya kita juga bersyukur ya, masih juga dapat memberikan buah walaupun terserang virus Gemini. Dengan perawatan yang maksimal, perawatan yang baik, maka juga masih dapat memberikan buah. Nah teman-teman, dalam hal menangani virus Gemini ini, yang menjadi pengalaman saya, itu juga kita harus mencegahnya dari awal. Mulai dari menanam, pembersihan gulma, apalagi keadaan atau lokasi tanaman cabai kita yang kita tidak olah seperti ini, ya memang berisiko teman-teman. Saya rasa teman-teman itu yang saya dapat berbagikan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Nah, jika ada saran-saran atau pertanyaan para teman-teman sahabat petani, silakan isi di bawah komentar. Kita juga akan belajar bersama, karena saya juga seorang petani pemula, bukan petani yang profesional, namun saya juga belajar dari pengalaman-pengalaman yang saya lalui. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.